Makanya akan diberikan seluas, maka pantas kok buminya sekarang jadi miliaran. Karena akan disiapkan kepada ahli surga miliaran, satu planet, satu orang. Satu kehidupan, satu sistem, satu ekosistem. Satu adalah kamu jadi rajanya. Bersama bidadarimu di situ. Gitu. Inilah, aduh, makanya kata Abah nggak bisa buka terlalu dalam ya tentang rahasia ini. Ini cuma kata dengan terjadinya gerhana ini pelajaran pada kita. Tapi yang bisa kalian rasakan, coba kalian sadari. Sebenarnya kalian kenapa ya berdetar dada ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat Abah Saitu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita berada pada hari Ahad, malam Isnin ya. Hari ini semoga lebih baik, lebih berkah, lebih bahagia dan lebih terbuka kepada seluruh sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Abah sedikit terlambat untuk live malam hari ini karena insya Allah ya bahwa hari ini adalah sesuai dengan catatan bahwa terjadi antara tanggal 7 sampai tanggal 8 September ya, yang bertepatan juga bulan Rabiul Awal, bahwa malam ini akan terjadi gerhana bulan total ya sahabat. Banyak hal yang harus dipahami yang berkaitan dengan gerhana bulan, gerhana matahari, gerhana bulan ya. Itulah ada sholat khauf ya. Tadi semua pada saat ada gerhana, baginda Nabi mengajarkan kepada kita adalah sholat khauf ya kepada kita. Karena kita pada dasarnya ya, yang landasan awal bagi kita adalah seorang mukmin ya, yang sedang memantaskan diri menjadi orang mukmin ya. Maka sesungguhnya tiada yang boleh kita takuti kecuali Allah ya. Itulah kenapa mereka disebut ulama adalah, maka Abah sudah jelaskan makna khauf dan khosyah ya, sama-sama adalah memiliki makna takut ya. Khauf adalah lebih terperinci kepada takut kepada makhluk, dan khosyah dan lebih cenderung adalah ketakutan kita kepada Allah. Maka dalam terjadinya gerhana sahabat ya adalah merupakan bagian, adalah kisah yang penting dalam kehidupan. Maka kisah gerhana bukan perkara yang baru ya, sudah dialami sejak zaman Nabi Ibrahim bahkan ya sahabat. Dan demikian pula baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya adalah untuk melaksanakan sholat sunat khauf ya. Ada sholat sunat, ada takbir, ada khutbah ya. Dan kemudian disusul adalah dengan amalia sodakoh ya. Apalagi ini gerhananya setelah bulan Safar ya, masuk Rabiul Awal. Maka banyak hal yang sebetulnya yang berkaitan gerhana yang berhubungan dengan kita. Maka gerhana adalah merupakan dalam seorang ulama mengatakan adalah Ibnu Hajar ya, mengatakan bahwa gerhana itu adalah perlambang ya. Kenapa ada sholat khauf pada gerhana? Karena sesungguhnya adalah pada saat sejajarnya antara bumi dan bulan, atau antara bumi dan matahari ya sahabat, gerhana itu ya pada dasarnya garis sejajar sehingga mereka itu ahad ya. Disinilah sebenarnya ada memiliki makna syariat dan makna hakikat. Secara makna syariat adalah, maka kenapa disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat khauf, ada bisa terjadi adalah bulan-bulan itu adalah bertabrakan tadi semua ya.
Karena pada dasarnya adalah diisi alam raya ini adalah hanya merupakan benda-benda kosmik ya, yang sesungguhnya adalah terdiri daripada apa namanya satelit, planet ya, kemudian juga adalah kelompok matahari ya, yang digabungkan semua adalah dalam galaksi, kita disebut galaksi Bima Sakti, adalah yang terdiri daripada rantaian antara satu matahari adalah apa namanya, kemudian diikuti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, ada Neptunus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto ya. Itu adalah merupakan satu rangkaian adalah tata surya ya, yang mana di dalam galaksi Bima Sakti tata surya itu adalah beredar pada mengikuti adalah apa namanya mereka tawab ya sahabat. Maka itulah kenapa kalau seandainya alam raya ini adalah tidak tawab, maka dengan tawab dengan ketetapan kepastian ya, maka itulah kenapa kita bertemu dengan pagi seolah-olah pasti ketemu dengan pagi. Kalau udah pagi ketemu dengan malam tadi semua, karena perputaran adalah bagaimana adalah apa namanya ruang dan waktu, matahari dan bulan ya. Dan kita harus mengerti mana satelit, mana planet gitu ya. Nah, mana bintang. Maka Allah banyak menyebut dalam Al-Quran adalah kaukabun. Kaukabun itu adalah bintang. Tapi bintang itu adalah matahari ya. Karena segala sesuatu yang memiliki energi sendiri, hidup sendiri, cahaya sendiri itu disebut dengan bintang ya. Maka kalau Anda saksikan dilihat langit yang cerah ya, maka banyak rasi-rasi bintang. Ada rasi kalajengking, ada rasi banyak ya, macam-macam rasi bintang. Maka sesungguhnya inilah para ahli apa namanya palak, ahli apa namanya astronomi ya, perbintangan ya. Maka itulah kenapa ada Leo, ada di bulan Agustus ini kayak Abah nih sekarang ini adalah jatuh pada bulan Leo ya. Yang merupakan adalah rasi bintang Leo ya. Kemudian maka bagaimana punya karakter-karakter pada manusia yang lahir pada bulan Agustus adalah yang lahir misalnya adalah apa namanya bulan April, Taurus, semua. Nah inilah sebetulnya adalah memiliki, maka itulah ada ahli orang yang diberikan oleh Allah maziyah untuk membaca tentang keadaan seseorang berdasarkan rasi bintangnya. Bahkan rezekinya bisa dihitung dari semua. Disinilah sesungguhnya kenapa bisa dihitung seperti itu. Karena pada dasarnya memang adalah, itulah kenapa Allah seolah-olah menghitobkan dirinya kepada Samsun. Dan Rasulnya disebut Badrun tadi semua ya. Dan adapun yang disebut gerhana ya, apakah gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang insya Allah malam hari ini adalah gerhana bulan. Yang mana adalah bulan dan bumi itu dalam titik garis yang lurus, yang pada titiknya nanti adalah yang dimana adalah jam 11 malam, jam 11 lebih 27 menit, merupakan awal umrah. Ya, istilahnya itu awal umrah ya. Kemudian awal kontaknya itu adalah 00:30 sahabat. Maka malam hari ini kalau kalian ada kesempatan sebetulnya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Maka dalam setiap segala sesuatu yang terjadi di alam, karena al-alamu mir'atul al-haq, alam ini cermin Allah al-haq, maka berlakulah hukum Allah pada alam ini. Sehingga itulah kenapa Allah mengisahkan tentang hidup dan mati berkaitan dengan pergantian tadi. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Maka sesungguhnya rotasi perputaran waktu ini ya. Nah, kemudian di mana Allah? Nanti kita harus pahami, Allah tidak ada pada ruang dan waktu itu. Pahami. Tadi Allah tidak ada. Ruang dan waktu itu diadakan oleh Allah. Jadi jangan selalu memahami Tuhan yang selalu digeret-geret pada ruang dan waktu. Padahal Tuhannya sendiri adalah yang menciptakan ruang dan waktu, dan dia tidak ada pada ruang dan waktu itu. Maka disinilah yang harus kita pahami. Termasuk juga apa hal-hal yang harus dilakukan pada saat gerhana matahari, pada gerhana bulan. Ya, tadi. Maka baginda Nabi mengajarkan pada kita sodakoh. Tadi karena as-sodakoh tadfa'ul bala. Kenapa sih gerhana dikaitkan dengan bala? Kalau bulan dan bintang atau planet-planet itu yang sahabat bayangkan, adalah merupakan di alam ini adalah miliaran triliunan. Bayangkan oleh kita, bumi kita ini kalau dibidik dari apa namanya Milky Way, salah satu galaksi, gabungan galaksi dengan galaksi, ada yang disebut Milky Way.
Dan salah Milky Way yang sejenis Milky Way ini ada triliunan lagi galaksi. Maka sebetulnya perputaran waktu Allah itu sahabat dari awal sampai akhir tadi hanya 1,5 jam waktu Allah itu. Sama saja waktu kita jam tangan. Antara jarum detik yang berputar satu putaran jarum detik itu barulah jarum menit satu gerakan. Tek begitu. Setelah dia berputar, ternyata bagi detik hanya 1 detik saja. Menit, tek. Berputar lagi jarum detik, tek. Nah, sementara nanti tek, tek, itu adalah 60 menit, barulah jarum jam geser. Tek, gitu pakai samaan. Ya, jarum jam bergeser tadi semua. Maka disitulah jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 terus tek 12 jam siang, 12 jam malam, 1 hari. Tuh. Dari detik kepada menit, dari menit kepada jam, dari jam kepada hari, dari hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun, tahun kepada windu, ya gitu. Dan kemudian pada ratus tahun. Nah, itulah seolah-olah kalau dibuat jam Allah, maka jam Allah itu dari awal penciptaan bumi sampai akhir itu 1,5 jam waktu Allah itu. Makanya bagi Allah itu waktu dekat semuanya. Tadi semua ya. Bayangkan bagi waktu manusia miliaran tahun. Maka Al-Quran menjelaskan tentang hari akhirat itu adalah 1000 hari dunia, 1000 hari adalah merupakan 1 tahun akhirat. Jadi kalau Allah di Al-Quran bicara 1 tahun, itu berarti kalikan 1000 tahun di dunia ini semua. Maka sahabat tadi semua inilah tentang, karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat gerhana bulan seperti macam ini. Karena kalau kalian barangkali hari ini terasa dari tadi asar mulai sesak pada jantung, ya. Ada orang-orang yang memiliki penyakit jantung, dia akan lebih bergetar dengan terjadinya gerhana bulan ini. Maka itulah baginda Nabi mengajarkan sholat khauf kepada kita. Kita harus takut memang. Karena salah satu saja dari sekian miliar benda kosmik yang berterbangan seperti tepung, yang masing-masing tidak beradu. Seperti adalah miliaran kelelawar, karena dia memiliki ultrasonik, ya. Maka dia tidak ada yang bertabrakan. Dan somat lihat di gua Pelabuhan Ratu tempo hari, dia muter miliaran kalong, tapi ada yang bertabrakan. Nah, demikian pula disitulah ada gaya sentrifugal, gaya sentripetal, ada gaya tarik bumi, ada gaya tarik matahari. Maka bumi ini adalah seperti, karena bumi ini adalah tarikan, maka kita ini tidak terasa. Bumi ini saking cepatnya berputarnya, kita sudah terkadang. Karena bumi ini bagian daripada pergerakan daripada kalau di dalam jam itu jam detik, tak 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 tak, diam dia. Kita pernah melakukan itu di SMA. Bagi Anda yang IPA, fisika, ya, maka air dia taruh di ember, diputar terus. Diputar air itu, ember. Sehingga air itu, ember sudah begini, air nggak tumpah. Tadi semua. Semakin cepat putaran itu, maka tidak bergerak air itu. Seperti itulah bumi kita terjadi. Jadi inilah kenapa pada saat gerhana ini sebetulnya adalah resikonya tinggi. Maka itulah kenapa bagi sebagian orang yang ngerti gerhana, nah ini Abah sudah agak terasa dari sore tadi, ya semuanya. Karena juga kesehatan bisa ada menurun. Maka disitulah kita, pada saat akan terjadi gerhana, banyaklah istighfar, banyaklah sholawat, banyaklah sodako, dari semua ya. Karena dengan gerhana itu bisa saja, salah satu saja, ini ada satu benda bumi ya. Karena itulah kenapa kita ini memiliki atmosfer, ya, atmosfer bumi. Sebetulnya sama, karena manusia juga bumi tubuhnya, maka di dalam tubuh kita ada atmosfer. Ya, kalau kita atmosfernya nafsul am'aroh, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainah, itu atmosfer tuh. Maka itulah bagian daripada tubuh kita yang disebut dengan hawa, yang disebut dengan inilah 4 lapis perempuan, hawa nafsu. Hawa pada narun, hawa pada hawaun, hawa pada maun, hawa pada turabun. Pada tanah ada hawa, pada air ada hawa, pada angin ada hawa, pada api ada hawa. Hawanya pada api narun adalah hakikat alif lapad Allah.
sesungguhnya disitulah nafsu amarah manusia. Maka tadi kenapa kita harus banyak istighfar juga, mungkin barangkali hari ini kalian tidak menyadari di mana temperamen kalian lebih marah sebetulnya hari ini. Nah disinilah juga harus pahami ya, karena sesungguhnya kita hidup tidak sendiri di alam dunia ini. Maka Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah yang agung, yang tidak sekolah, yang tidak kuliah, tapi ini sudah dimengerti oleh beliau tadi semua ya. Maka itulah beliau menganjurkan kepada kita pada tadi semua, jaga diri pada terjadi gerhana ya. Nanti diusahakan kalau bisa sebelum terjadi gerhana jam 11, tepatnya adalah waktu umrahnya adalah tepatnya adalah U1-nya adalah tanggal 23, adalah jam 23 lebih 27 menit. Bagi sahabat di waktu Indonesia bagian tengah ditambah 1 jam. Bagi sahabat di waktu Indonesia Timur ditambah 2 jam. Maka itulah gerhana bulan total ini akan terjadi antara tanggal 7 sampai tanggal 8 besok. Nanti subuh. Maka tidak salahnya malam hari ini yang kalian tidak punya waktu luang untuk melihat itu. Karena disitulah kita beristighfar tadi semua. Kita kalau barangkali yang ada jamaah, ada majelis di sana, silakan sholat di situ. Kemudian khutbah ya. Kemudian setelah itu adalah bersodakohlah atau bacalah ayat-ayat Al-Quran tadi ya, dan tenangkan dirimu tadi semua, karena sadar atau tidak sadar ada energi yang berpengaruh pada dirimu, bisa positif atau bisa negatif. Kalau kalian tidak memahaminya, mengabaikannya, bisa negatif tadi semua. Tapi bagi kalian yang mempersiapkannya sangat positif, karena apa yang terjadi gerhana di sana terjadi gerhana juga pada dirimu sebenarnya. Karena itulah kenapa Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu adalah mubtada nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kami, perumpamaan cahaya Allah itu adalah kamiskat. Allah membuat jantung kita ini. Nah disitulah sesungguhnya jantung manusia, kolbu manusia. Walaupun kecil, seluruh isi alam ini, galaksi Bima Sakti, Milky Way, Blue, apa itu yang di atas lagi, di atas lagi, di atas lagi. Yang kita saja, bumi kita, di dalam galaksi Bima Sakti saja hanya sebesar debu. Itu dunia, bukan Indonesia. Dunianya sebesar debu. Dunianya. Maka jangan sok besar di dunia ini. Jangan teriak Allahu Akbar, nggak sejagoan. Tadi semua ya. Tadi kayak teri yang teriak-teriak di laut. Ada paus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata paus, apa lu? Nah gitulah. Ini orang-orang on hari ini. Tadi semua. Ngerasa besar, ngerasa penting, ngerasa hebat. Tadi semua. Kamu itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah itu. Maka inilah orang sekarang bela Allah, bela Islam. Nah, inilah itu kelihatan paling nggak ngerti Allah itu. Orang yang bela Allah, bela Islam itu. Nah inilah ya, marilah kita pahami tadi semua. Betapa kita mengatakan sholat Allahu Akbar, kalian akan merasakan betapa kecilnya di hadapan Allah. Bumi kitanya saja sebesar tepung, bayangkan. Itu baru satu galaksi. Belum lagi gabungan galaksi yang disebut Milky Way. Adalah miliaran galaksi seperti galaksi kita ini. Ada miliaran. Maka itulah Allah mengistilahkannya bukan lagi Samsun, tapi adalah kaukabun, bintang. Maka itulah yang kalian lihat kecil-kecil itu, waduh, itu kalau ditembus jaraknya Kang Somad tadi semua. Berapa triliun tahun itu sampai kepada yang kelihatan cahaya itu. Kalau perjalanan dengan triliun tahun bisa kebayang tadi semua itu sebesar apa. Bayangkan. Bumi kita sebesar debu itu dibandingkan dengan kita, antara bumi kita dengan Jupiter saja. Atau bumi kita dengan Saturnus saja. Nah itu adalah mungkin 1 kali juta bumi kita itu baru jadi Jupiter. Nah, gitu. Baru Jupiter semua. Bayangkan ada apa di Jupiter itu. Dan disinilah sebenarnya kalian harus paham. Kita hidup ini bukan di dunia sendiri. Tadi semua. Kalian nggak tahu. Ada tempat seperti bumi ini disebutkan sekarang ditemukan oleh NASA. Ada miliaran tempat seperti bumi. Artinya ada miliaran tempat kehidupan. Nah, kalau begitu. Kalau ini meledak kiamat di bumi ini. Ada bumi lain. Maka kata Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi baru. Inilah yang susahnya orang ini kalau nggak sekolah.
Tadi semua. Apalagi kalau cuma kamakola, kila, udah nyasar itu. Tadi semua. Inilah persoalan. Tadi semua. Ya. Maka inilah Abah nanti ingin ngajak, maka sengaja di live ditelatkan tadi semua amaliah apa yang harus kita lakukan supaya dampak daripada gerhana bulan total ini berdampak pada kita. Kenapa? Baginda Nabi adalah umpamakan Samsun dan Badrun. Tadi anta Samsun, anta Badrun, anta nurun fauqa nuri. Tadi semua anta iksirun wa ghali. Tadi semua anta misbahu suduri. Nah disitulah sesungguhnya bagaimana keagungan Allah mengatur alam mikrokosmik, makrokosmik ini yang begitu dahsyat luar biasa. Semuanya ada di kolbumu. Bayangkan. Jadi kita ini alam sogir, tapi alam kabir ini semua ada pada diri kita. Maka kitalah remote controlnya. Milky Way bisa diledakkan oleh seseorang yang di dalam hatinya simpan Milky Way di dadanya. Kata dia, meledak, meledak. Karena kita remote control. Tadi semua. Maka itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan sholat khauf, karena itulah maka berkaitan juga dengan dosa gerhana ini. Ingat, sahabat. Maka bisa jadi terjadi adalah banyak hal yang bisa terjadi. Sejarah membuktikan di Arizona pernah jatuh meteor yang tidak tersaring dengan ozon tadi semua. Ozon itu adalah sebuah lapisan tadi semua. Nah sebetulnya di dalam diri kita pun ada ozon. Nah disitulah penting mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia juga akan mengenali di mana bulan pada dirinya. Sebagaimana baginda Nabi, anta Samsun, anta Badrun. Engkau bulan, engkau matahari. Maka disitulah bulan dan matahari itu disatukan ahad. Nah inilah sebetulnya gerhana ini sedang ahad, satu baris, satu garis, sehingga melihat apa bumi itu adalah, nanti kalian bisa lihat ada cincin hitam di sebaliknya itu. Itu sebetulnya bumi yang hitam itu di belakang. Dan lagi satu arah. Nah ini. Maka disitulah sebenarnya pelajaran kepada kita. Alam sedang mengajarkan tadi. Juga terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari pada dada manusia. Sebenarnya. Maka disinilah kenapa ada sholat khauf yang diiringi dengan khutbah. Kemudian dilaksanakan dengan sedekah dan semua. Bersolawatlah. Bagusnya sholawat nariyah. Apalkan 3 kali adalah. Karena di situ Allahumma sholli sholat. Karena pada saat gerhana ini ada potensi, ada high, ada risk, ada potensi, ada reward, ada punishment. Bisa terjadi dengan gerhana ini adalah ada manusia mengalami kematian serangan jantung dengan terjadinya gerhana. Karena gaya tarik menarik ini sedang tarik selurus adalah dengan tadi semua. Ya, maka kalian saksikan yang dekat pantai nanti pada saat terjadi gerhana. Itu berjadi pasang air laut bisa jadi, ya. Maka disitulah akan terjadi adalah kenapa BMKG adalah kalau Abah nggak usah pakai ramalan begitu, cukup tanya aja kepada anginnya sendiri, tadi semua. Maka inilah sesungguhnya bagaimana Allah sudah berfirman watil kal amsal apa namanya, ya Allah membuat perumpamaan watil kal amsalu nadribu halinas wa ma yaqiluha ilal alim. Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan. Maka diulah antara Samsun, Badrun dari sahabat ya. Maka bumi kita ini adalah setelah Venus dan Merkurius adalah sementara setelah Merkurius adalah matahari. Maka disitulah sebetulnya cahaya matahari adalah disitulah matahari itu perlambang seperti Tuhan sahabat. Dan Tuhan menyebutkan adalah seolah-olah adalah perlambang Allah itu Samsun dan Rasulnya itu Badrun gitu kan tadi. Maka sesungguhnya itu bicara pada dada kita semua. Ya, maka di sini ada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka seharusnya kita gerhanakan di dalam dirimu itu. Satukan antara Samsun dan Badrun, satu arahkan sehingga ya tadi nur insan, nur Muhammad. Itu seperti itulah sebetulnya. Bulan, bumi, matahari, nur insan, nur Muhammad, nurullah, Kang Samad. Enggak ada bedanya itu. Maka disitulah sesungguhnya akan maka dirimu sama dengan alat galaksi itu. Maka Allah menyebut jantungmu adalah ada dalam dadamu itu kata masalu nuri kamiskat. Tadi piha misbah di dalamnya ada lampu. Tadi al misbah fi zujajah. Di dalam lampu itu ada ajujajah, ada semprongnya gitu kan. Ajujajah tu ka'annahu kaukabun dan dia semprongnya itu seperti bintang. Durriyun seperti permata. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, maka di situ kata Abah, gerhana ini punya 2 potensi.
Bisa potensi bahaya atau bisa potensi manfaat. Dan kalian bisa dengar besok barangkali. Kita doakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi di sini akan banyak orang yang kena serangan jantung sesungguhnya. Karena sesungguhnya apa yang sedang terjadi pada bulan itu, bulan pada dirimu pun sama sedang terjadi sesungguhnya. Karena ad-dhahir mir'atul batin. Al-alamu mir'atul al-haq. Alam itu cerminan Allah al-haq. Sementara alam kabir cerminan alam sogir. Dan tubuh kita adalah alam sogir. Maka di situ gerhana, maka di sini pun gerhana. Paham itu? Ya di semua. Maka di sini ada atmosfer, di sana pun ada atmosfer. Di sini ada jabaroil, di sana pun ada jabaroil. Jadi karena kita alam kecilnya miniatur. Kita alam manusia, alam kecil miniaturnya. Maka bagi orang yang sudah menjadi bagian rahmatan lil alamin fil alamin, bagian dari alam itu sendiri, maka hakikat narun pada dirinya sama dengan hakikat api yang ada di alam ini, maka segala kejadian akan berkaitan dengan api akan diberikan khobar kepada orang yang hakikat itu sudah mengerti. Demikian pula narun hawaun. Termasuk kata Abah, hati-hati bulan September, Oktober, November itu ada yang akan muncul, itu adalah api, angin, air tadi. Hanya 4 unsur tadi. Narun, hawaun, maun, turabun. Maka pada malam hari ini barangkali Abah tidak akan panjang-panjang, adalah minimal Abah memberikan pemahaman sesungguhnya adalah marilah, karena gerhana itu terjadi di luar berarti terjadi juga di dirimu. Sama dengan jantung kita. Kalau semua makhluk ini membutuhkan matahari, Samsun. Karena tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan matahari. Lihat, bayangkan laron yang keluar dari kegelapan, dia siap mati untuk menemukan cahaya. Asalnya makhluk cahaya, kembali pada cahaya. Karena semua materi ini semua berasal dari energi. Dan energi adalah, materi berasal dari energi, energi berasal dari cahaya. Karena semuanya berasal dari nur Muhammad itu. Laulaka, lama khalaqul apa. Itulah nur Muhammad. Dari nur Muhammad itulah. Maka awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang awal itu adalah cahayaku. Dari cahayanya Allah itu ciptakanlah dari nurnya Muhammad. Menjadikan ruhnya seluruh makhluk. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari ruhnya Muhammad menjadilah ruh seluruh makhluk ini. Maka tentu makhluk ini bukan makhluk. Nah inilah yang permasalahan manusia yang nggak ngerti. Kamu berhubungan dengan semua alam ini. Maka kata Abah, kenapa terjadi bencana api? Karena manusia sudah meninggalkan sholat yang sholat. Nggak ada hubungannya sholatmu di masjidmu itu belum sholat itu. Karena sholat yang sholat itu tadi. Yang sholat sebenarnya sholat. Yang kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang banyak kan manusia sekarang itu baru usolli. Belum sholat. Karena sholat itu apa? Nah inilah gerhana ini sedang sholat sekarang ini. Di mana bulan bermakmum pada bumi, bumi bermakmum pada matahari. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. 3. Tadi. Maka disinilah bahkan kiamat pun nanti adalah tadi. Sebetulnya kenapa kita di gerhana ini harus salat khauf? Karena salah satu planet itu membentur salah satu pakai efek domino. Ibaratkan orang ini berputar semua pada porosnya. Ini berputar ke ini berputar begini. Tawaf semuanya. Itulah yang Allah surahkan As-Samsi tadi. Wasamsi waduha wal qamari idza terus wan nahari. Semua ya. Akhirnya manusia dibawa oleh Allah. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, lihatlah bagaimana waktu duha, bagaimana bulan, bagaimana matahari. Kemudian kata Allah, bagaimana kamu manusia? Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka malam hari ini bisa terjadi fujuraha atau wa taqwaha. Tergantung siapa yang iman, wa taqwaha. Siapa yang iman, maka dia akan mengambil manfaat dari terjadinya gerhana ini. Siapa yang iman, dia akan dibebaskan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adanya gerhana ini. Ya inilah yang harus dipahami oleh kita, sahabat ya. Itulah maka Allah mengumpamakan surat An-Nur tadi adalah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, malam hari ini bagi orang yang mengerti akan mengerti sebetulnya adalah pintu langit sedang terbuka sebenarnya. Maka disitulah kita baca istighfar, silakan ya. Tapi istighfar bukan hanya istighfar, karena istighfar adalah hanya ucapan orang tobat. Tapi yang dimaksud istighfar adalah taba yatubu taubatan. Kembalilah, kecilkan dirimu tadi semua ya.
rukukkan di rumah, sujudkan diri kita di hadapan Allah yang akbar. Maka dengan gerhana ini Allah sedang memperlihatkan keagungan Dia. Tadi semua, hei manusia, lihat bumimu itu hanya sebesar tepung di antara triliunan, mungkin bahkan tidak terhingga. Ya. Tadi semua yang ada planet, tadi semua yang 1 miliar kali bumi besarnya. Ya Allah ya Karim. Bahkan sebenarnya kalau seandainya nggak ada O3, ozon tadi semua, maka meteor benda bumi yang jatuh ya suka kalian ada cahaya lari seret begitu. Nah, itu adalah sebenarnya aslinya itu sebesar Pulau Jawa. Dan dulu pernah di Arizona jatuh. Itu hanya sebesar lapangan bola. Dampaknya sudah luar biasa dahsyat tadi semua. Dan bayangkan oleh kita. Disinilah Allah ingin menunjukkan kepada kita. Takutlah hanya pada Allah, bukan pada apapun. Apa yang membuat kalian susah? Tidak ada yang bisa membuat kamu susah. Kecuali Allah membuat kamu susah. Dan adapun Allah mengatakan dalam banyak ayat. Aku membuat kamu susah, bukan membuat kamu susah. Supaya kamu kembali pada diriku. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita. Maka gerhana malam hari ini adalah termasuk gerhana yang terjalin yang jarang terjadi adalah pada bulan Rabiul Awal. Dari semua, ya. Kenapa dengan bulan Rabiul Awal? Dari semua, ya. Nah, disinilah sesungguhnya adalah bisa memaulidkan diri kita malam hari ini. Jam 11 malam nanti. Pada saat bumi, matahari, bulan, karena bulan itu adalah bukan planet, tetapi dia satelit. Jadi yang memutir planet disebut dengan satelit. Tadi bulan. Nah, tadi. Dan maka tadi, seperti halnya Jupiter punya cincin. Ya, dia punya cincin. Cincin Jupiter itu besarnya jutaan kali dari besarnya bumi kita. Dan bumi kita ini, sahabat, kalau kalian pelajari tentang kepada ahli-ahli astronomi, itu baru muncul adalah berapa miliar tahun yang lalu. Mungkin dunia antariksa, itu dulu bumi kemana ya? Nah gitu, mereka kaget. Yang lain sudah berputar pada garis edarnya semua, tapi bumi itu belum ada. Nah inilah. Makanya kata Abah, dunia ini hanya permainan Tuhan. Tadi semua. Kalian jangan sok penting dalam hidup ini. Tadi yang tukang cukur juga jangan sedih, la tahzan. Innallaha ma'ana. Tadi semua. Abah alhamdulillah jadi kasep dicukur. Tadi udah nikmati hidup ini, sahabat. Nikmati. Jangan terlalu stres, jangan terlalu panik, jangan terlalu apa. Hanya permainan Tuhan. Jangankan kamu, buminya saja itu antara ada dan tidak ada. Coba cek dengan NASA, ahli NASA. Bumi kita ini kalau pernah diteropong, ternyata baru ada berapa miliar tahun yang lalu. Sementara bumi antariksa ini sudah ada miliaran tahun sebelum adanya bumi itu. Nah, yang kaget lagi sekarang orang NASA, kok kenapa? Dulu katanya tinggal makhluk itu hanya di bumi. Sekarang yang mirip planet bumi itu ditemukan miliaran planet yang mirip seperti bumi. Artinya kita tidak hidup sendiri. Ada hidup di bumi-bumi yang lain. Itu kenapa kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di mana pada hari bumi diganti bumi baru. Barangkali bumi ini diledakkan oleh Allah, kamu dibangkitkan lagi di bumi yang masih perawan lagi. Kisah mulai lagi, film diputar lagi. Yang kemarin jadi direktur, di sana jadi kondektur. Yang di sini jadi raja, di sana jadi penggawa. Yang di sini jadi penggawa, di sana jadi raja. Dan apapun yang kau terima di sini adalah, apapun tadi adalah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imam. Maka akan dibukakan bukunya di sana. Tadi semua. Maka apa? Inilah hidup inilah. Makanya jangan terlalu panik, jangan terlalu stres. Nikmati saja drama Tuhan. Tadi semua. Jangan terjebak kisah bohong surga neraka. Tadi semua. Itulah penipuan agama yang begitu lama menakutin manusia. Tadi semua. Silakan kalian percaya nggak percaya omongan Abah. Terserah kalian. Yang susah kalian. Tadi semua. Inilah tadi semua.
Maka sesungguhnya ini bagi Allah dari awal pun tadi semua kita ini nggak ada di sisi Allah. Allah sendiri dari dulu sampai sekarang. Maka buminya saja diadakan dan ditiadakan. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba muncul kata NASA ada planet-planet yang mirip bumi yang jumlahnya miliaran? Oh, barangkali kata Abang gampang karena Allah udah janji setiap orang akan dikasih surga yang seluas langit dan bumi. Somat nanti di situ. Satu luas langit dan bumi buat Kang Somad doang. Plus bidadarinya di situ. Tadi semua. Kata Allah kan wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh. Makanya akan diberikan seluas, maka pantas kok buminya sekarang jadi miliaran. Karena akan disiapkan kepada ahli surga miliaran, satu planet, satu orang. Satu kehidupan, satu sistem, satu ekosistem. Satu adalah kamu jadi rajanya. Bersama bidadarimu di situ. Gitu. Nah, inilah, aduh, makanya kata Abang nggak bisa buka terlalu dalam ya tentang rahasia ini. Ini cuma kata dengan terjadinya gerhana ini pelajaran pada kita. Tapi yang bisa kalian rasakan, coba kalian sadari. Sebenarnya kalian kenapa ya berdetar dada ini? Tadi berguncang nanti. Dan laut pun akan bergelombang. Semua. Diawali dengan angin yang senyap, tapi kemudian nanti angin akan berhembus kencang. Nanti. Maka inilah gerhana ini bisa merubah. Bisa menjadikan panen gagal. Bisa menjadikan panen subur. Karena itu kata Allah. Waduha, apa namanya? Pada Allah bicara tentang waktu duha. Wal komar, tentang bulan. Wasama, langit. Kemudian bicara matahari. Barulah kata Allah, wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kata Allah, qad aflaha man zakaha, wa qad khaba man dasa. Sudah pasti untungnya yang membersihkan adalah antariksa jantungnya di sini. Tadi semua ya. Yang tadi kata Allah mengumpamakan kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau, sudah menyala sebelum dinyalakan. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Tadi semua ya. Di sini pun sama. Maka dada akan terasa sempit malam hari ini. Tapi sebaliknya mudah-mudahan gunakan yang tadinya barangkali ini keberkahannya segede gini, jadikan malam ini karena gerhana segede gini. Nah, itu. Sehingga yang tadinya sempit sekarang lebar. Udah lebar, tadi labur, tadi luber, insya Allah. Tadi semua. Lebar, lebur, labur, luber. Semua ya. Tergantung tadi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujur. Maka malam ini qad aflaha man zakkaha. Jangan tidur. Jam 11 saksikan keluar, lihatlah. Tapi sebelumnya jaga diri kita dengan apa? Istighfar 11 kali. Tadi semua. Mau istighfar yang mana? Silakan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama'a alaikum midrara. Tuh. Kata Allah, kamu istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis. Maka Allah akan turunkan hujan. Itu bukan hujan. Itu sanepan. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Allah membuat perumpamaan. Buat apa Kang Somad hujan? Dan hujan itu perlambang air. Air itu perlambang rezeki. Maka malam hari ini bisa dapat untung. Pintu terbuka untuk rezekimu. Atau kau malah yang sudah terbuka tertutup. Maka itulah kenapa harus ada sholat khauf. Tadi semua. Ya. Kemudian bagaimana sendiri? Ya cukup lah, nggak usah pakai khutbah. Tadi semua. Khutbah itu cukup dengan awal bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Wow, tutup aja dengan salam di ujungnya. Nah, yang penting laksanakan sholat sunat khaufnya nanti jam 1. Sholat sunat khaufnya jam 1 dan usahakan siapkan kalau ada uang, kalau mau sodako. Ya kalau nggak ada buat anggota keluarga kita aja. Dibagikan tadi semua ya. Karena supaya mengambil manfaat dari, karena tidak ada satu kejadian di muka bumi ini. La tataharaku zarratun ila bi'id. Inilah semuanya dengan izin Allah. Maka gerhana hari ini pun adalah itibar dari Allah. Kata Allah, mudah bagiku ingin menghancurkan bumi kalian. Wah, benturin saja dengan salah satu planet itu. Maka hancur bumimu itu. Berarti kau punah.
Nggak usah lagi teriak-teriak Allahu Akbar, tapi kau masih kecil hutangmu lebih akbar. Jangan kau teriak-teriak sholatmu Allahu Akbar. Kalau seandainya adalah anak dan cucumu, kantormu, rumahmu lebih akbar dari Allah. Maka inilah pada malam hari ini. Di situ kan tadi semua. Maka dulu kalau terjadi gerhana itu bisa dipastikan bisa ada tsunami dan lain sebagainya. Gempa. Karena tadi bereaksinya ikut semua. Jadi ada efek domino. Kepada kita di alam sogirnya, juga kepada lempengan-lempengan ini semua. Maka itulah kenapa Nabi mengajarkan sholat khauf kepada kita. Tadi semua. Dan kenapa Nabi kita nyuruh kita sodakoh? Karena as-sodakoh tanpa awal bala. Tadi. Dan sodakoh juga bisa memperpanjang umur. Inna sodakoh tazidu bil umri. Bahwa sesungguhnya sodakoh itu bisa memperpanjang umur. Yang tidak bisa diperpanjang itu ajal. Sebelum datang ajal, umur itu bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Tadi semua. Ya. Maka tadi amaliyahnya selain kita adalah istighfar, adalah tadi boleh istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum Allah turunkan rizki bi amwal wa yumdidkum bi amwalin wal banina, juga anak. Nah, kan dari siapa Effendi dari Lombok, bah gimana caranya supaya saya dapat keturunan? Tadi istaghfir rabbakum. Kamu dengan istighfar dapat harta, dapat surga tadi. Apa namanya? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Maka Allah akan berikan kepadamu, tambahkan amwal, rizki, wal banina, anak. Tuh. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuh. Allah akan turunkan juga adalah apa? Air yang mengalir, rekening. Nah semua ya. Maka tadi adalah, maka Allah itu membuat perumpamaan dan Al-Quran itu luar biasa. Ya sahabat. Maka jangan diambil hanya arti mantuknya saja. Tapi arti mafhumnya juga harus paham. Maka ada nas, ada mafhum nas. Kalau sudah paham mafhum nas, apalagi dalil jadi madlul, maka mengerti makosidnya. Kenapa sih sholat? Kenapa sih wudhu? Kenapa sih sholat? Kenapa sih duha? Kenapa sih sholat kifaratul bauli? Kenapa? Harus mengerti. Jangan main ngungkeda aja. Itu namanya domba. Melakukan sesuatu tanpa dia mengerti. Nah, itulah yang terjadi orang Islam. Maka itulah kenapa negara kita paling banyak Islamnya tapi tidak Islami. Karena dia tidak merasakan sebagai Islam. Tadi, ya. Maka inilah istighfar 11 kali, kemudian sholawat nariyah 3 kali. Silakan sholawat yang lain pun boleh. Cuma buat sahabat Abah yang apal sholawat nariyah, karena sholawat nariyah ini tadi Allahumma sholli sholatan kamilatan. Tadi. Wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Maka sekarang kesulitan-kesulitanmu akan dibuka, tanhallu bihil uqad. Karena inilah potensi malam ini. Bisa potensi sulit atau potensi mudah. Tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim. Menggunakan husnul khawatim jamak. Maka apapun kalau memulai kamu adalah dalam keadaan susah, insya Allah ujungnya baik. Walaupun sholat kamu dalam keadaan buruk awalnya, insya Allah ujungnya baik. Wa husnul khawatim. Tadi. Wa yastaskil gomamu biwajihil karim. Wa yustaskol boleh. Wa yastaskil boleh. Ini semua. Ya. Kalau ingin lebih dekat, wayastaskil. Kalau wayustaskol itu baru proposal. Maka tadi kalau Cianjur sama Gentur itu wayastaskil ada sama Angnuh adalah tadi silakan. Tadi semua ya. Seberapa banyak yang akibat yang akan kabur tadi wayustaskil wa ala alihi wa sofiku lilam hadin wa nafasin biadadiku. Sejumlah napas makhluk yang hidup. Kau akan mendapatkan rezeki sebanyak makhluk yang bernapas. Tadi semua. Maka inilah mari pada malam hari ini gunakan waktu kita adalah tadi semua sholat sunat boleh silakan, nanti sholat sunat khaufnya 2 rakaat tadi semua, kemudian sebelumnya baca istighfar 11 kali. Silakan istighfar yang mana adalah mau raja istighfar boleh, istighfar cukup, tapi yang sing penting istighfar itu adalah tabayatubu taubatan. Sebenarnya aku adalah baju, tubuhku afalku, kembalikan. Tubuhku adalah afalnya Allah, hatiku asmanya Allah, ruhku adalah merupakan sifatnya Allah, sementara adalah sirku adalah zat Allah, kembali telanjang. Maka inilah malam ini qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, maka kamulah akan menerima akibatnya. Maka tadi, yang beruntung, yang membersihkannya, yang rugi, yang mengotorinya. Tadi semua. Jadi jangan abaikan, sahabat, tentang gerhana ini. Nanti jam 11 malam kalian keluar, jam 11:23, dan kalian tadi semua ya boleh bertakbir dalam hati, lidah ditekuk ke atas, gigi dirapatkan, adalah pasrahkan diri pada Allah. Karena pada saat kejadian itu, Allah bisa saja berkehendak membenturkan bumi kita dengan bulan. Berarti kalau begitu, tamatlah kehidupan ini. Di bumi ini, jangan dibilang tamat. Karena Allah udah berganti, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, itu pahami ya. Makanya ayo enjoy hidup ini. Maka barangkali hari ini adalah apa namanya, tidak terlalu ini bagi kita, ya sudah, nikmati deh kehidupan yang lain tadi semua ya. Maka song-songlah kehidupan dengan senyum tadi semua ya. Saya baca sholawat tadi, nariyah yang dibaca tadi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladita. Karena sholawat nariyah itu bukan hanya dimensi sholawat dohir kepada Muhammad di Madinah doang, tapi kepada Nur Muhammad sekaligus. Itulah kenapa banyak apa namanya golongan yang memusyrikan orang membaca sholat nariyah. Dia pikir Muhammad tadi, maka tadi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Nah, pada Muhammad dikiranya Muhammad bisa memberikan pertolongan. Enggak, bukan. Tadi adalah, maka tadi disitulah sholawat nariyah itu adalah apa namanya memiliki dimensi dohir dan batin. Dimensi Muhammad hak, Muhammad hakiki, Muhammad harid, Muhammad majaji. Semua Muhammad dengan insya Allah terbawa dalam sholat nariyah. Maka insya Allah wa husnul khawatim wa yastaskil gomamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Tadi semua ya. Maka silakan ambil potensinya. Tadi semua sebagaimana kata Allah, apa wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi semua ya. Semoga semuanya berada pada jalur ketakwaan. Tadi ya, siapkan dari sekarang kalau mau sodakohnya, nanti setelah sholat sunatnya sodakoh lah. Tadi semua. Silakan sodakoh boleh pada ibumu, sodakoh di rumahmu, boleh pada istrimu, ya, boleh pada anakmu. Sodakoh itu artinya. Yang tidak boleh pada ibu zakat, tadi semua ya. Tapi sodakoh pada ibu, paling baik sodakoh pada ibu, tadi semua ya. Lebih baik lagi pada guru. Gitu. Itu semua ya, sodakoh yang terbaik itu pada gurumu sendiri ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan tadi semua ya. Insya Allah ya, kita sama-sama begadang, kita berdoa ya. Jangan takut pada apapun, takutlah pada Allah. Itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan sholat sunat khauf. Karena tadi adalah takutlah hanya pada Allah tadi semua. Tetapi jangan anggap sepele dengan kejadian gerhana ini. Sebenarnya kalian nggak tahu merasakan atau tidak, sebetulnya hari ini dada terasa engap semua ya. Ya tadi karena udah tadi semua, ayo lapangkan dada kita malam hari ini semua ya. Insya Allah mudah-mudahan kita baik-baik saja, negara kita aman-aman saja, karena terutama di Indonesia masih ada rijalul gaib, ada miftahul gaib, semuanya baik-baik saja ya. Sehat semua sahabat dimanapun berada ya. Tadi buat sahabat Kalimantan, insya Allah Abah berangkat nanti hari Jumat pagi ya. Buat yang di Kalimantan Tengah ya, barangkali di Bontang, dari mana, dari semua silakan merapat di apa namanya di Kaltim ya. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan tawasul ya, di khusus di bulan Ramadan, di bulan Rabiul Awal. Tadi semua tadi kita akan secara dohir hanya kalian, tapi secara batin kita akan tawasuli seluruh aulia Allah seluruh dunia kita untuk berada pada titik itu. Jadi semoga mudah-mudahan ya, sekecil apapun yang kita inginkan, kita menjadi pemersatu. Karena tauhid itu selalu menyatukan. Jadi kalau seandainya tauhid selalu, pasti orang itu tidak mau memecahkan, menyatukan sampai kembalilah pandangan itu sudul kasrah fil wahdah. Ya. Dan itulah barangkali walaupun sekecil apapun kita niatkan, mudah-mudahan menjadikan bagian daripada penyelamatan bumi ini sendiri. Jadi semua ya. Itu urusan Allah. Kewajiban kita menyempurnakan ikhtiar. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Sempurnakan ikhtiar, maka tapi ikhtiar jangan ada pada sisimu. Tetap dia juga gitu loh. Syariatnya dia, tarekatnya dia, hakikatnya dia, ma'rifatnya juga dia. Jadi semua.
Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.